Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai anak terlambat bicara atau speech delay, di mana kali ini kita akan membahas apa saja yang menyebabkan terjadinya speech delay dan di bagian mana di otak speech delay itu terjadi. Pada saat Anda sudah memahami bahwa anak di usia 3 bulan sampai 6 bulan sudah ada cawing, kemudian anak 6 sampai 8 bulan sudah ada bubbling, anak di usia 1 tahun memiliki paling tidak 20 hingga 100 kata, ya kan? Kemudian pada anak usia 2 tahun memiliki paling tidak 200 hingga 300 kata, maka pada saat Anda mengevaluasi atau melihat kondisi anak Anda, ternyata mereka kurang dari kondisi ini, berarti kemampuan bicara anak Anda menjadi kurang, atau bahkan sama sekali tidak ada sama sekali. Karena saya sering menemukan anak-anak yang memang usia tidak 2 tahun tidak mempunyai kosakata sama sekali. Dia hanya mampu menunjuk dan menunjuk saja. Nah, berarti anak ini kosakata yang ada di kepalanya sangat minim, yang juga berarti pusat bicara anak ini dapat dikatakan tidak ada atau tidak tumbuh. Sehingga bagian inilah yang harus kita perbaiki lebih lanjut untuk anak dapat berbicara lebih baik lagi. Sering ada pernyataan dari orang tua bahwa anaknya memang tidak mampu berbicara, kata-kata tidak ada yang keluar, tapi dia memahami kata, dia memahami perintah atas apa yang disampaikan orang tua atau orang lain kepadanya. Jadi yang di sini perlu diketahui oleh para orang tua sekalian adalah bahwa otak itu ada fungsi masing-masing, ada cara kerjanya masing-masing. Informasi itu diserap oleh otak, kemudian informasi itu diolah oleh otak, kemudian informasi itu direspon balik oleh otak melalui diri kita, yaitu melalui tindakan dan mulai kata-kata. Nah, pada anak speech delay adalah ketidakmampuan memberikan respon dalam bentuk kata-kata. Respon dalam bentuk tindakan atau aksi mereka dapat melakukan. Informasi berarti mereka dapat menyerapnya. Pada saat mereka mampu menyerap informasi, kemudian mereka mengolahnya di otak, mereka mampu memahami dari kata yang disampaikan tersebut, ya, berarti satu, pada saat anak mampu menerima informasi dan mengolahnya di otak, berarti anak tidak tuli. Anak tidak tuli, itu yang perlu dicatat. Respon yang diberikan ketidakmampuan mengeluarkan kata-kata dan berbahasa lebih lanjut. Ini berbeda lagi. Berarti bagian inilah yang bermasalah dari seorang anak. Telinga tidak bermasalah, otak tidak bermasalah, berarti hanya bagian berbahasanya saja atau berkatanya saja yang bermasalah. Jadi yang diperbaiki adalah di bagian ini saja. Oke, baik. Kali ini saya menjelaskan tentang bagian pusat bicara itu sendiri di otak. Sebelum itu, untuk dapat memahami, coba Anda perhatikan ada huruf F, itu adalah lobus frontalis, dan letaknya adalah di depan atau di dahi Anda. Kemudian ada tulisan O, itu occipitalis, berarti itu adalah otak bagian belakang Anda. Jadi F adalah depan dan O adalah bagian belakang. Sehingga Anda memahami, ini nampak gambaran otak dari sebelah kiri. Nah, pusat berbicara atau pusat words formation, pusat untuk berkata-kata ada di tulisan word formation, yaitu yang disebut dengan area Broca. Jadi area ini yang nanti menentukan kemampuan berbicara kepada anak, mampu atau tidaknya tergantung pada kondisi area ini. Oke, baik, satu gambaran lagi di sini saya coba perlihatkan. Di sini saya perlihatkan gambaran atau bentuk otak yang lain, ya. Ini juga penampang dari tampak sebelah kiri. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah seperti tadi, bahwa area ini nisip dikit lah. Warna hijau yang saya lingkarin warna merah, ada tulisan motor speech area Broca atau Broca area. Ini adalah pusat untuk seseorang mampu berbicara atau tidak. Kalau ini bermasalah, maka ketidakmampuan berbicara dia akan menurun atau bahkan tidak mampu sama sekali.
Oke, tahap awal untuk memahami tentang komunikasi itu sendiri ya, diperlihatkan atau ditunjukkan pada gambar ini. Anda perhatikan dua orang yang berbicara, ya, bahwa informasi masuk melalui telinga, kemudian diolah oleh area Wernicke. Nanti di lain waktu kita akan berbicara tentang area Wernicke ini. Jadi area Wernicke untuk mengolah informasi ini, kemudian untuk dapat memberikan respon atas komunikasi yang terjadi, maka informasi tersebut masuk ke area Broca. Anda perhatikan gambar panah menuju mulut untuk memberikan respon balik berbicara kepada lawan bicara. Jadi dari area Broca untuk menghasilkan suara atau kata-kata dilanjutkan ke arah motor korteks, di mana di sana menggerakkan mulai dari laring-paring, pangkal lidah, dinding mulut, dan rongga mulut secara keseluruhan. Jadi disinilah fungsi dari area Broca untuk menghasilkan kata-kata itu sendiri. Kalau area Broca ini bermasalah, maka seseorang atau anak tidak mampu mengeluarkan kata-kata pada saat dia memberikan respon kepada orang lain. Apa yang harus dia katakan? Dia tidak mampu karena area ini mengalami kerusakan. Baik, di sini coba Anda lihat ada 4 foto ya. Foto ini gambaran foto khusus ya, fMRI untuk melihat aktivitas otak pada saat kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada 4 kondisi yang diperlihatkan di sini. Cuman saya tidak membahas kepada yang lain, saya hanya membahas pada satu gambar bagian kiri bawah, speaking word. Anda perhatikan pada speaking word. Anda perhatikan pada speaking word. Oke, saya perbesar dulu. Oke. Nampak ada warna kuning di tengah-tengah otak. Nah, itu adalah area Broca. Jadi pada saat seseorang berbicara, area itu aktif yang dilanjutkan oleh area premotorik lain yang di atas. Anda lihat gambar berwarna yang di atas selanjutnya. Nah, itu adalah wilayah area mulut, lidah, dan terus lanjut untuk dia melakukan aksi yang lain ke bagian atas. Jadi speaking word, area Broca-nya aktif. Kalau speaking word tidak ada yang tidak menunjukkan area Broca aktif, maka dia tidak mampu berkata-kata atau tidak mampu melakukan speaking word. Oke, ini gambaran fMRI yang lain pada otak pada saat aktivitas tertentu. Karena gambarnya terlalu besar, jadi saya potong dulu. Kita berbicara tentang pada penjelasan di poin A. Gambar poin A ada di atas, nanti kita akan lanjut ke atas. Di sana ada tulisan a word generation test. Jadi pada saat mengeluarkan kata-kata, maka bagian ini akan nampak aktif. Oke, kita akan lihat. Ini dia. Oke. Nampak sekali pada gambar sebelah kanan A berwarna lebih merah di bagian otak sebelah kiri, dan itu adalah area Broca. Pada gambar sebelah kanan nampak dari foto samping bahwa area Broca nampak berwarna dan aktif pada saat seseorang melakukan atau mengeluarkan kata-kata, word generation test. Jadi pada saat dia mengeluarkan kata. Untuk berbahasa nanti lebih lanjut penjelasannya di lain waktu. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti kita akan membahasnya lebih lanjut tentang berbahasa. Jadi berkata-kata sangat berhubungan erat dengan area Broca. Oke. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan untuk gambar B. Ada tulisan silent sentence repetition. Jadi pada saat pengulangan kalimat dengan diam atau tidak berkata-kata, ternyata tetap area Broca mengalami aktivitas. Tapi perhatikan, bandingkan antara gambar di atas dengan gambar yang B. Lebih banyak mana yang aktif Broca-nya? Gambar A lebih luas keaktifannya, sedangkan yang silence, diam, area Broca tetap aktif. Kenapa jadi dia tetap aktif? Karena pada saat kita silent, pada saat kita diam, kita tetap berkata tapi tidak diucapkan. Ya, karena itu area Broca berkata di dalam hati, internal speaking atau dialog internal di dalam diri, maka area Broca tetap aktif, tapi area premotorik dia yang bagian atas itu tidak nampak aktif. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh orang tua semua.
Oke, sedangkan gambar C adalah passive listening. Jadi pada saat kita mendengarkan secara pasif. Ini tidak ada hubungan dengan area barokah, jadi saya tidak bahas ini lebih lanjut. Pertanyaan lebih lanjut dari orang tua yang sering disampaikan adalah, hal apa yang menyebabkan kok anak saya mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay? Yang terbanyak jawabannya adalah karena genetis atau diturunkan. Jadi coba dicari saja dari riwayat keluarga orang tua, keluarga kakek nenek, ya, baik dari sisi ibu maupun dari sisi ayah, di mana ayah mempunyai ayah dan ibu juga mempunyai ayah dan ibu, di mana sepupu atau keponakan-keponakan Anda yang lain atau keluarga Anda yang agak lebih jauh biasanya ada yang mengalami speech delay. Bahkan saya sering menemukan bahwa ada keluarga yang lain mengatakan, dulu juga anaknya si A, dia adalah sepupu kamu, dia adalah keluarga kamu, juga mengalami keterlambatan berbicara. Dan pada saat usia dia masuk TK, di usia 5-6 tahun, akhirnya dia juga bisa berbicara. Nah, ini sudah jelas bahwa speech delay atau keterlambatan berbicara pada anak Anda itu karena faktor genetis. Bahkan sering yang ditemukan adalah orang tuanya sendiri yang berkata, dulu kata orang tua saya juga mengalami keterlambatan berbicara. Nah, kalau ini kan sudah jelas. Tapi karena ketidaktahuan dari orang tua mengenai hal ini, maka orang tua menjadi bingung. Begitu kita menggalinya, akhirnya kita ketemu bahwa penyebabnya adalah ini. Nah, hal yang kedua yang paling sering terjadi adalah pada saat anak ada, seperti yang saya bilang tadi, cawing, bubbling, dan kata-kata yang sudah keluar di usia 3-8 bulan, bahkan di 9 bulan sudah ada kata. Kemudian di atas usia 1 tahun, anak menjadi kehilangan suara atau kehilangan kata-kata ini. Apa penyebabnya? Ya, dari banyak kasus yang ada, maka penyebab terbesarnya adalah karena anak mengalami kejang. Jadi hati-hati buat para orang tua pada saat anak Anda mengalami kejang. Segera dilakukan tindakan dan segera observasi lanjutan setelah penanganan kejangnya diselesaikan. Evaluasinya apakah suaranya hilang atau masih tetap ada atau dan sebagainya. Evaluasi tidak hanya setelah anak mengalami kejang, tapi evaluasi lebih lanjut lagi 3, 5, sampai 10 tahun ke depan, karena akan ada perilaku yang tidak tepat yang muncul pada anak yang pernah mengalami kejang. Penyebab lainnya dari ketidakmampuan berbicara pada anak atau speech delay ini adalah karena proses perkembangan otak yang tidak tepat, terutama pada pusat berbicaranya yang tidak mengalami pertumbuhan dengan baik. Yaitu pada saat kapan? Ya pada saat ibu mengandung sang anak. Jadi infeksi itu cukup hati-hati juga. Ada juga yang didapatkan pada saat ibu mengandung anaknya, ibu jarang sekali berbicara. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pada saat melahirkan. Lahir anak kondisinya lahir normal atau tidak. Kalau dia lahirnya tidak normal, misalnya operasi sesar, penyebabnya karena apa? Oh, ternyata dia lahir sungsang. Oh, ternyata dia lahir lilitan tali pusar. Karena itu perlu dioperasi. Nah, ini dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan berbicara. Kemudian anak lahir normal. Oke, dia lahir normal. Lahir normalnya pada saat anak lahir, dia langsung menangis atau tidak? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sering orang tua lupa, karena dan ini juga banyak kasusnya. Pada saat ditanyakan kepada orang tua, pada saat anak lahir, dia langsung menangis atau tidak? Oh tidak, dia tidak langsung menangis. Dia perlu waktu sekitar 5 menit, bahkan ada yang lebih dari jangka waktu yang disebutkan tadi. Nah, maka inilah salah satu penyebab anak menjadi speech delay. Lahir tidak normal lainnya misalnya vakum, tapi setelah lahir tadi anak tidak langsung menangis. Kemudian setelah lahir, ini usia yang paling rentan, yaitu adanya kejang pada anak. Jadi orang tua sekali lagi harus berhati-hati kalau anak Anda mengalami kejang. Hal yang sederhana yang mempengaruhi dari perkembangan otak anak lebih lanjut adalah penyakit asma, influenza, di mana hidung anak Anda tersumbat karena influenza. Hal ini mengakibatkan oksigen yang diserapnya berkurang, yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan
tumbuh lebih baik lagi di otaknya menjadi berkurang. Yang harus diperhatikan orang tua adalah otak itu berkembang, tumbuh, meledak, melesat dengan sangat banyak di usia 0 sampai 1 tahun, di mana ledakan pertumbuhan ini memang awalnya tidak ada fungsinya, tapi memang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Pada saat awal peledakan tumbuhnya sel saraf dalam otak ini yang begitu besar, maka diharapkan bagian-bagian ini bibitnya ada dengan baik di otak, tumbuh nantinya untuk lebih lanjut sesuai dengan fungsi keperluannya masing-masing. Nah, pada saat proses pembibitan ini tidak tumbuh bibitnya dengan baik, maka disinilah akan muncul masalah yang jauh lebih lanjut. Hal berikutnya lagi yang perlu diperhatikan, hal yang menyebabkan anak keterlambatan berbicara setelah lahir adalah trauma kepala. Jadi jatuh atau hempasan atau memukulkan kepala sendiri atau dipukul kepala pada anak bisa menyebabkan otak menjadi bermasalah sehingga anak mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Jadi hal ini harus diperhatikan oleh para orang tua. Perlakukanlah anak Anda dengan baik, sayangilah dia dengan baik, cintailah dia dengan cinta yang sebenarnya dari orang tua kepada anak. Baik, di saat Anda memahami konsep kegagalan atau ketidakmampuan berbicara pada anak dengan melihat Arya Broca yang bermasalah tadi, maka prinsip pengobatannya atau prinsip terapinya adalah memperbaiki Arya Broca ini. Ya. Pada saat dia dapat diperbaiki dengan baik, di mana sistem saraf atau sel-sel saraf di daerah Arya Broca ini tumbuh maksimal sempurna dengan baik, maka kemampuan berbicara anak Anda akan menjadi lebih baik lagi. Jadi itu adalah prinsipnya. Jadi prinsipnya bukan memperbaiki lebih dahulu pada daerah mulut ataupun lidah ataupun pipi, ya, tapi memperbaiki sel saraf pada Arya Broca. Sekali lagi saya ingatkan, pada saat Anda merasa anak Anda bermasalah dengan speech delay atau keterlambatan bicara pada anak Anda, maka segera datangi dokter ataupun pusat layanan tumbuh kembang anak, terutama para ahli neurologi anak dan ahli tumbuh kembang anak untuk Anda konsultasikan bagaimana kondisi anak Anda. Dan untuk selanjutnya dapat dilakukan terapis bicara untuk perbaikan bahasanya untuk jauh lebih baik lagi. Bila ada hal lain ya di mana Anda belum memahami apa yang saya sampaikan, silahkan Anda tulis di komentar ya, sehingga kita dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Dan insya Allah kalau memang ini banyak pertanyaan hal-hal yang sama, saya akan buat video berikutnya lagi yang membahas atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan kepada saya. Saya yakin Anda mendapatkan keilmuan atau mendapatkan pengetahuan yang berharga dari video ini, dan saya akan mengeluarkan beberapa video-video lainnya lebih lanjut ya untuk Anda dapat mengikuti video saya. Saya yakin Anda mau mengikuti lebih lanjut, maka klik subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya untuk Anda dapat pemberitahuan lebih awal mengenai video yang saya keluarkan lebih lanjut. Terima kasih untuk kali ini. Inilah video dari saya mengenai anak terlambat berbicara atau speech delay pada anak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.